Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama di kajian ini tafsir tematik. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insyaallah tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan pertanyaan salah satu jamaah kita, Pak Haji Junaidi. Kenapa kok Nabi Lut itu nggak menceraikan istrinya? Saya Pak Junaidi, saya mohon maaf, saya lupa menindaklanjuti pertanyaan ini dengan menyusun sebuah tema yang rencana saya itu mau saya umumkan di grup. Jadi maksud saya biar jamaah ini sebelum hadir itu sudah baca ayatnya dulu, minimal baca ayatnya, kalau bisa baca terjemahannya, kalau bisa baca tafsirnya dan sebagainya, sehingga nanti bisa saling menambah ilmu bagi kita. Cuman memang karena kesibukan di pondok dan ini tidak boleh dijadikan alasan sebenarnya juga. Tema itu sudah saya rumuskan, sudah saya cari materinya dan sebagainya. Cuman terlupakan untuk menuliskannya. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan insya Allah kita berangkat pada malam hari ini dari surat At-Tahrim juz 28 ayat 10. Jadi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin." Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Karena keduanya dahulu tahta 'abdaini min ibadina sholihain, di bawah binaan dua orang hamba kami di antara hamba-hamba kami yang sholih. Fakhanatahuma, lalu kemudian keduanya mengkhianati suami-suami mereka. Falam yughni 'anhuma minallahi syai'an, maka hal itu tidak membawa manfaat sedikit pun. Jadi kedekatan mereka, pembinaan yang mereka dapatkan dari suaminya, kedekatan mereka dengan suaminya tidak membawa manfaat sedikit pun menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Wakila, kemudian dikatakan kepada mereka, udkhula an-nar, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang memasukinya. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita berangkat dari ayat ini. Cuman saya mohon izin, kita akan mengembangkannya dari banyak aspek. Aspek ini termasuk perkara yang terpenting bagi kita untuk membina satu peradaban. Nomoniku, yaitu masalah keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang masyhur yang kita sama insya Allah sering mendengar hal ini, bahwasanya iblis itu kan membangun istananya di atas air. Lalu kemudian setelah meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian dia mengirimkan saroyahu, farsala saroyahu, dia mengirimkan anak buahnya kemana-mana untuk bikin kerusakan, godaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian setiap kali ada anak buahnya yang datang, ditanya sama iblis, apa yang sudah kamu lakukan? Anak buahnya jawab, fa'altu kadza wa kadza, saya sudah melakukan hal ini dan hal itu. Iblis jawab, fa'alta syai'an, kamu enggak melakukan hal apa ini? Pekerjaanmu tidak bernilai apa-apa gitu. Sampai kemudian ada seorang anak buahnya yang datang pada dia, dan hadis ini sebelum iblis bertanya kepada anak buahnya, Rasulullah menceritakan fa'adnahu manzilatan a'dzamuhum fitnatan. Anak buahnya iblis yang didudukkan, kedudukannya itu semakin dekat dengan iblis, itu adalah anak buahnya yang bisa membuat godaan yang paling hebat bagi manusia. Akhirnya ada anak buahnya yang bilang, ma'alakuhu hatta farraqtu baina wa baina zawji. Saya enggak tinggalkan orang ini sampai saya memisahkan dia dengan istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada hal menarik pada hadis ini, Pak. Mata tubuh itu
domirnya mudzakkar, kata ganti menunjukkan jenis kelamin maskulin. Gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya menangkap dari hadis ini bahwasanya ternyata rumah tangga itu kunci utamanya yang menjadi sasaran utama, walaupun jalan untuk menggodanya banyak ya, tapi sasaran utama, target terakhir, target utama dalam rumah tangga untuk digoda setan itu adalah panjenengan ini bapak-bapak, para laki-laki. Karena iblis setan itu mengatakan mata itu, saya nggak tinggalkan laki-laki itu sampai saya pisahkan dia dengan istrinya. Godaannya banyak nanti Pak. Godaannya itu bisa melalui pintu manapun. Dan nanti insya Allah akan kita bahas di dalam ayat-ayat yang terkait dengan kajian kita pada sore hari ini. Kenapa hari ini penting bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah? Kembali lagi pada kaidah utama bahwasanya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus bersyukur bahwasanya agama kita ini telah sempurna. Allah itu kan berfirman dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. Nopo bedane kusempurnakan dan kucukupkan Pak? Kira-kira apa Pak? Kalau panjenengan ditanya kayak gini Pak. Allah menggunakan dua kalimat yang berbeda. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, lalu kemudian atmamtu 'alaikum nikmati. Akmaltu dan atmamtu. Nek menurut panjenengan kira-kira apa bedanya? Kan kayaknya ini dua hal yang sama-sama maknanya tidak jauh beda kan gitu. Agama sudah sempurna, nikmat wis cukup. Nek agama sudah sempurna berarti ada tambahan lagi nggak untuk agama itu? Nggak ada Pak ya. Kalau nikmat wis cukup, kira-kira tambah lagi mau betul nikmatin. Nah, bedanya dalam ayat ini adalah penggunaan kalimat yang begitu teliti dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum, berarti agama sudah sempurna, nggak ada lagi tambahan apapun dari tahapan-tahapan penyempurnaan agama ini. Artinya Pak, Quran kita ini seluruhnya itu insya Allah bisa dijadikan rujukan untuk berbagai macam masalah-masalah, tantangan-tantangan kita. Karena itu Allah menggunakan kalimat akmaltu. Beda ketika berbicara tentang nikmat, Allah itu menggunakan kalimat atmamtu. Loh kok nopo bedanya kok menggunakan kalimat atmamtu? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, nikmat itu sampai hari ini masih diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman atmamtu, tamam, nikmat itu sudah cukup, tetapi kecukupan itu masih berlangsung sampai hari ini. Gitu Pak. Nek Gusti Allah menggunakan kalimat akmaltu nikmati, mantun setelah ayat itu turun Pak, kita nggak dapat nikmat lagi bisa-bisa Pak. Karena itu Allah Maha besar Allah, Allahu Akbar, dan Maha suci Allah. Ketika bahkan dalam memilih kalimat dalam firman-Nya dalam Al-Quran saja begitu teliti. Kalau kita hanya membaca terjemahan, maka kita nggak akan mampu menyelami keindahan hikmah apa di balik suatu ayat. Kalau kita hanya sekedar membaca terjemahannya. Nah ini hikmah pertama. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Quran kita sudah sempurna. Nopo buktinya bahwasanya Quran kita sudah sempurna? Ternyata bagi kita dalam keluarga itu, cobaan-cobaan di dalam keluarga itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Salah satu hikmah Pak, kenapa kok Rasulullah itu istrinya ada 9 ketika beliau meninggal dunia, dan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah itu ada 14. Semuanya ummahatul mukminin, semuanya ibu-ibu kita. Karena itu kita tidak boleh mencela salah satu di antara para istri Rasulullah ini. Siapapun yang mencela istri-istri Rasulullah, dia tidak termasuk bagian dari agama ini. Gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata salah satu hikmahnya kenapa kok istrinya Rasulullah itu ada sejumlah demikian. Seolah-olah Allah itu memberikan perumpamaan dan permisalan.
Kan Rasulullah itu sudah dinas dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di dalam Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Istri-istrinya pun itu menjadi model bagi seluruh wanita. Model karakter wanita apapun itu ada pada diri Rasulullah. Ada yang pencemburu, ada yang penyayang, ada yang ABC. Dan hikmahnya bagi para wanita, mereka bisa ngeklik, mencari saya kayaknya cocoknya dengan Ummul Mukminin yang ini. Hikmahnya bagi para suami, bagi para laki-laki, kalau kemudian ada istri kita yang dalam tanda kutip yang kita nikah itu kan manusia biasa, ada kekurangan, Pak. Lalu kemudian kita menjumpai kekurangan-kekurangan istri kita, kita bisa mengambil teladan kepada Nabi kita. Istrinya Rasulullah itu ada yang gegeran loh, Pak, sampai pecah piring ini kan. Dan itu hadisnya sahih, Pak. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada suatu ketika ada Rasulullah lagi dahar makan bubur sama salah satu istrinya, lalu kemudian ada istrinya yang lain, Rasulullah bersama Ibu Mukminin Aisyah, ada istrinya yang lain ngirim bubur. Lalu kemudian ya ada perasaan cemburu. Lalu kemudian Ibu Mukminin Aisyah itu mengusahakan bubur kepada istri Rasulullah yang lain, yang kemudian yang lagi ngirim bubur itu. Karena Rasulullah, saya bayangkan itu, Pak, kalau umpamanya saya kayak gini, ini kan dalam tanda kutip mempermalukan saya ini. Gitu. Lagi bersama kita, lalu kemudian ada orang lain menjumpai kita, moro-moro diusapi bubur, dilambur bubur. Tapi Rasulullah dengan tenang, Pak, sambil tersenyum beliau mengatakan, ambil buburnya, kamu buburin balik lah gitu. Nah, pada suatu ketika Rasulullah mendengar piring pecah di tenggerin dalamnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sambil senyum mengatakan kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah lagi bersama sahabat-sahabatnya. Jadi seperti kayak kita sekarang ini, Pak, tiba-tiba ada piring pecah. Rasulullah hanya dengan senyum mengatakan, ibumu lagi marah. Gitu. Jadi hanya mengatakan begitu saja, tidak pakai hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu hikmah model-model rumah tangga yang kemudian bisa kita jumpai. Yang menarik juga bapak-bapak ibu, di dalam Al-Quran itu ada dua penyebutan kalimat untuk pasangan. Di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah itu memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Ibunda Hawa untuk tinggal di dalam surga, Allah menggunakan kalimat Fakulna ya Adamuskun anta wa zawjuka al-jannata. Maka kami katakan, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Gitu, Pak. Tapi di dalam surat At-Tahrim ini Allah menggunakan kalimat imro'ah. Ayat 11 Allah menggunakan kalimat imro'ah. Ayat berikutnya ketika istrinya Fir'aun, Allah juga menggunakan kalimat imro'ah. Gitu, Pak. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bahkan kita hafal satu ayat yang banyak kita hafal, Pak, surat Al-Lahab, wa imra'atahu hamma latal hatab, istrinya bawa kayu bakar. Nopo bedane zaujun dan imro'atun ini? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita akan melihat betapa Allah memilih kalimat itu dengan teliti. Gitu. Contohnya begini, Pak. Dalam surat Al-Rum, kalau panjenengan menghadiri akad nikah atau menikahkan putri-putri panjenengan, ayat ini saya dibacakan, Pak. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram. Sakana yaskunu itu kan tenang, Pak. Nah, ini sakana yaskunu itu kayak gini deh, Pak. Pun buat noga, tenang, enak gitu.
Oh bapaknya tuh ini bukan Sakana Yasmin. Nah gitu. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang rahmatullah, zaujun itu artinya pasangan istri kita yang kemudian ketika kita berpasangan menikah dengan istri kita tersebut, salah satu dampaknya adalah memberikan ketenangan psikologis. Itu salah satu maknanya. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat zaujun ini tidak dimunculkan dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan dua orang laki-laki dan perempuan yang berpasangan bareng-bareng menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ketika memberitahukan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, Allah nggak menggunakan kalimat zauj, tapi menggunakan kalimat imro'ah. Gitu. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imro'atan Nuhin wa imro'atan Lutin. Lah kenapa menggunakan kalimat imro'ah? Karena yang suaminya Nabi Nuh, Nabi Lut itu penduduk surga, istrinya penduduk neraka. Walaupun mereka tergabung di dalam satu rumah tangga, tapi arahnya beda-beda. Makanya kalau sudah arahnya beda-beda kayak gini, tidak mungkin muncul kalimat litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu hanya muncul membarengi kalimat azwajan yang merupakan jamak dari zaujun. Nah, itu hikmahnya Pak. Kan bisa jadi ada orang yang sama-sama gablek, suaminya gablek, istrinya gablek, kan satu visi. Apakah ada orang seperti itu Pak? Ada. Dalam surat Al-Lahab itu kan suaminya Abu Lahab penduduk neraka, istrinya Ummu Jamil juga penduduk neraka. Tapi dua-duanya ini walaupun satu visi, karena visinya sama-sama bareng-bareng ke neraka, maka Allah kemudian tidak menggunakan kalimat zauj, tapi menggunakan kalimat imro'ah. Wa imro'atuhu hammalatal hatab. Itu istrinya dukung banget Pak, suaminya itu Pak. Jadi Abu Lahab ngerintai dakwahnya Rasulullah, istrinya dukung. Apa saja yang diperbuat oleh suaminya, istrinya dukung 100% Pak. Militan banget dalam mendukung suaminya ini. Tapi karena memang kemudian tujuannya bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kalimat imro'ah. Gitu Pak. Yang juga harus kita jadikan perhatian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam awal-awal surat An-Nisa itu Allah itu menggunakan kalimat zauj juga. Sebentar saya juga akan surat An-Nisa tadi. Ayat 1 ini kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya pasangannya. Artinya begini Pak, sakjane sebenarnya Allah itu fitrahnya menciptakan kita ini dalam rangka untuk taat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah di dalam awal surat An-Nisa itu menggunakan kalimat zauj. Karena memang awalnya demikian Pak. Hanya saja dalam perjalanannya manusia itu banyak godaan-godaan yang akhirnya menimbulkan kosakata yang bernama imro'ah. Kalau sudah satunya imro'ah, maka tidak mungkin lagi bareng-bareng kepada surga. Gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit pembukaannya. Kembali kepada topik. Apakah betul masalah-masalah dalam rumah tangga kita itu sudah ada contoh-contohnya dalam Al-Quran? Kalau kita lihat rumah tangga kita itu Pak, masalahnya kan berkisar kalau nggak digoda oleh orang tua, kan gitu Pak ya. Kalau cobaannya nggak lewat jalur dari orang tua, lewat jalur dari pasangannya, entah suaminya, entah istrinya, kan gitu ya, atau lewat jalur anak-anaknya, kan gitu.
Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke sini, saya ingat sesuatu. Keluarga itu kan sebenarnya miniatur peradaban. Karena itu tadi setan goda agar keluarga itu rusak. Kenapa kok miniatur peradaban? Panjenengan perhatikan Pak, di dalam rumah tangga itu ada pemimpin. Bapak jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian ada orang yang membantu untuk memimpin, yaitu pasangan kita, istri kita. Lalu ada yang dipimpin juga, yaitu anak-anak kita. Nah, ini kan miniatur dari negara, miniatur kepemimpinan itu. Ada pemimpinnya, ada wazirnya, ada rakyatnya, kan gitu. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, seyogianya idealnya sekolah-sekolah kepemimpinan itu dimulai dari rumah-rumah kita. Tidak boleh sekolah kepemimpinan itu berada di luar rumah kita, Pak. Gitu. Kalau kemudian sekolah itu dimulai dari rumah kita, sekolah kepemimpinan itu dimulai dari rumah kita, maka insya Allah umat ini tidak akan kekurangan stok pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang tidak baik banyak sekali. Gitu. Saya kalau nggak salah pernah cerita, Umar bin Khattab itu, Amirul Mukminin bin Khattab pernah mengganti salah satu gubernur Irak namanya Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah tanya pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa kok saya diganti? Beliau kemudian jawab, kamu diganti bukan karena khianat, tapi kamu diganti karena ada yang lebih baik daripada kamu. Jadi ketika itu Pak pemimpin diganti itu karena ada orang yang lebih baik. Ini orang baik. Kemudian ada yang lebih baik menggantikan orang yang baik ini, Pak. Dari mana itu dimulai? Dari keluarga. Stok-stok pemimpin yang baik itu, Pak. Kalau dari keluarga kita tidak mampu mengeluarkan pemimpin yang baik, susah Pak nanti, Pak. BBM turun ternyata dinaikkan lagi gitu. Sebelumnya diturunkan dulu, setelah itu dinaikkan lagi. Bingung nanti lagi, Pak. Nah, bapak-bapak ini intermezzo, kita nggak bahas itu. Saya kasih satu contohnya saja. Godaan atau fitnah dalam keluarga yang berasal dari orang tua. Contohnya itu dalam surah At-Taubah ayat 114, kisahnya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Dan tidaklah istighfar Nabi Ibrahim untuk bapaknya kecuali pada satu janji yang telah dijanjikan kepadanya. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi dia annahu aduwwun lillah, bahwasanya bapaknya ini adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguh Nabi Ibrahim itu maha penyantun, juga maha lembut hatinya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu kan dicoba dari bapaknya. Beliau sayang sekali pada bapaknya, tapi bapaknya diajak untuk beriman tidak mau. Gitu. Di dalam surat Maryam ayat 44 sampai 46 Allah itu melukiskan dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Nabi Ibrahim berusaha mengajak bapaknya untuk hanya menyembah Allah. Beliau berkata, "Ya abadi, la ta'budi syaiton." Abadi itu panggilan sayang kepada bapak. Karena itu ada panggilan, itu diserap dalam bahasa kita, abah, kan gitu. Orang dipanggil abah itu tidak mungkin kecuali untuk penghormatan, gitu. Sama dengan kalimat bunaya. Bunaya itu panggilan sayang orang tua pada anaknya, gitu. Ayat ini melukiskan Nabi Ibrahim itu sayang sekali pada bapaknya. Ya abadi, wahai bapakku, la ta'budi syaiton. Jangan kau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya setan itu senengane bermaksiat pada Tuhan yang Maha Penyayang. Ya abadi, wahai bapakku. Ini kalau bahasa saya gitu, wahai bapak yang betul-betul saya hormati, yang saya sayangi gitu. Ini akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Saya takut engkau ini nanti ditimpa azab dari Allah yang Maha Penyayang. Padahal Allah itu
saya penyayang sekali, tapi saya takut nanti Allah yang penyayang ini menimpakan azab pada dirimu wahai bapak. Fatakuna lisyaitoni, wali akhirnya kamu menjadi anak buahnya setan. Kola, apa jawaban bapaknya? Bapaknya jawab gini, arogimun anta an alihati Ibrahim. Kamu gak seneng ya wahai Ibrahim dengan Tuhan-Tuhan saya? Bapaknya Nabi Ibrahim Azhar itu kan membuat patung pak. Dia ini empunya, empu bagi umatnya, suhu maestro bagi umatnya, panutan bagi umatnya, karena dia ini pembuat patung-patung dewa Baal yang disembah oleh masyarakat Babilonia ketika itu. Karena itu ketika Nabi Ibrahim itu datang mengajak untuk bapaknya kepada kebenaran, bapaknya langsung emosi, ngegas langsung. Arogimun anta an alihati. Anakmu gak seneng tarawih. Nah, gitu. Bapak bahasa kita gitu. Apakah kamu gak suka dengan Tuhan-Tuhan saya wahai Ibrahim? Ini. Terus kemudian dia malah melanjutkan katanya, la ilam tantahi. Kalau kamu gak berhenti dari omonganmu sekarang ini, la arjumannaka. Sungguh saya akan rajam kamu. Nabi Ibrahim itu mengajak dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Bapaknya menyambut dengan marah-marah. Nek awakmu gak mandek, saya rajam kamu nanti. Wah, jumni malia, wes tinggalkan saya sendirian. Wah, gitu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak hikmah dari kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya bahwasanya kalau kita menghadapi orang tua kita, tersesat apapun mereka, kita tetap mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang santun dan baik, gitu pak. Saking santun dan baiknya Nabi Ibrahim itu, saking lembutnya hatinya Nabi Ibrahim, ketika melihat bapaknya kayak gini, Nabi Ibrahim itu tetap memintakan ampun kepada bapaknya. Sampai pada satu masa ketika jelas betul bahwasanya bapaknya itu musuhnya Allah, baru kemudian Nabi Ibrahim menghentikan istighfarnya untuk bapaknya. Akhirnya menjadi syariat, tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir walaupun dia ini adalah orang tua kita. Karena itu pak, jangan mengatakan bagi orang-orang yang bukan Islam ketika dia meninggal dunia, almarhum. Nopo arti almarhum ini? Yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Yang bukan Muslim, dalam keyakinan kita, dan keyakinan kita harus kita yakini ini yang paling benar, yang bukan Muslim tidak mungkin dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Orang Nasrani, walaupun dia polisi, walaupun dia ditembak, kalau dia bukan orang Muslim, nggak usah disebut almarhum. Nah, gitu. Saya kemarin baca berita itu yang kemarin ditembak almarhum Brigadir J. Kok isi dari almarhum? Gitu. Kok enak itu jadi almarhum begitu? Tidak boleh pak, nggak boleh. Jadi yang almarhum hanya Muslim, gitu. Kalau non Muslim, ya jangan pakai almarhum lah, pakai kalimat-kalimat mereka sendiri lah. Mau pakai rib boleh, pakai mendiang juga boleh, gitu. Gitu pak ya. Ini contoh cobaan dari sisi bapak. Ada juga cobaan dari sisi anak. Sinten pak, Nabi yang dicoba oleh anaknya. Nabi Nuh itu istrinya durhaka, anaknya durhaka juga pak, gitu. Jadi makanya Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi. Dalam surat Hud, rangkaian ketika banjir itu datang pak. Surat Hud ayat 42 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Banjir itu datang pada umatnya Nabi Nuh itu dalam gelombang yang besar sekali seperti gunung. Tsunami ketika melanda Aceh itu tingginya 4 meter pak. Gunung itu tingginya berapa meter pak? Nah berarti lebih besar dari tsunami Aceh ya. Gitu. Jadi kita membayangkan bahwasanya Allah berfirman fi maujin kal jibal, dalam ombak yang besarnya itu seperti gunung. Jadi pasti besar kan. Wana dan Nuhun ibnahu, dan ketika itu Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi mahzil, dan ketika itu anaknya terpisah dari Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi naik
naik perahu, anaknya itu kelihatan dan dia dalam terpisah dari bapaknya, tapi masih bisa dilihat sama bapaknya dan dia masih bisa mendengar teriakan bapaknya. Nabi Nuh memanggil, ya bunayya irkab ma'ana. Irkab ma'ana dari menurut tajwid itu termasuk gharib, dibaca irkab ma'ana. Gitu Pak. Ini bahas sedikit, nanti kalau ada tahsin bisa dibahas yang irkab ma'ana. Gitu. Ya bunayya irkab ma'ana. Perhatikan kalimatnya ya bunayya. Ya bunayya itu menunjukkan bapaknya ini sayang banget pada anaknya. Karena itu Luqman ketika memberi nasihat pada anaknya juga menggunakan kalimat ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku yang tak sayangi, ojo sekali-kali musyrik kalau musyrik. Ini Nabi Nuh juga gitu, anaknya itu kafir Pak, tapi bapaknya itu masih terasa sayang sekali pada anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku naik perahu bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan jangan bareng-bareng sama orang yang kafir. Mana yang menolak? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Pak, boten, aku tak munggah gunung kok ae. Ya nanti kalau saya naik gunung yaksimuni minal ma. Saya akan terhindar dari air ini. Nabi Nuh masih menegaskan lagi, la asimal yaum. Hari ini gak ada yang selamat nak. Gitu. Tapi tetap anaknya nekat gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, contoh cobaan dari anak. Terus cobaan dari istri. Cobaan dari istri itu dalam surah Tahrim ayat 10 lagi. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atu Lut. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Karena tahta 'abdan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini contoh-contoh cobaan yang ada di dalam keluarga kita, Pak. Apa hikmahnya dari contoh-contoh cobaan ini? Sebelum masuk ke hikmah, saya ingin membahas pertanyaannya bajunya dulu. Kenapa kok kemudian Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak menceraikan istrinya? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu sepakat bahwasanya kalimat Allah, firman Allah yang berbunyi fakhonatahuma itu menunjukkan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu berkhianat kepada suaminya dalam perkara agama dan bukan masalah rumah tangga. Karena tidak mungkin istri-istri Nabi itu selingkuh. Nabi-nabi itu tidak mungkin menikahi wanita-wanita yang lacur. Tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin ini masalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Akhirnya para ulama bersepakat bahwasanya yang dimaksud dengan khonatahuma, para istri Nabi ini, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu berkhianat kepada suaminya dalam perkara agama. Dengan cara apa? Imam Abdul Haq dalam tafsir At-Tabari itu mengatakan setiap kali Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya, istrinya mengatakan innahu majnun. Ini suami saya gila. Gitu. Sedangkan istrinya Nabi Lut, setiap kali Nabi Lut itu kedatangan tamu, contohnya ketika kedatangan tamu malaikat yang menyerupai laki-laki yang sangat ganteng, fatamatsalaha, Allah itu kan dalam Quran kalau saya nggak salah ingat memfirmankan fatamatsala basyaran sawiyya, kalau saya nggak salah ingat. Para malaikat itu berwujud manusia yang sempurna, ideal banget. Opa-opa Korea kalah, lewat. Nah, ketika itu kemudian Nabi Lut menyembunyikan tamu-tamunya ini, tetapi istrinya malah membocorkan kepada umatnya bahwasanya di dalam rumah suaminya sekarang ini ada tamu-tamu yang rupawan. Nah, ini pengkhianatan dari kedua istri para nabi tersebut. Nah, bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, apa hikmahnya kok kemudian Allah tidak menyebutkan bahwasanya mereka ini diceraikan oleh para suaminya, bahkan sampai pada azab itu mau turun, Allah akan melarang untuk mengajak istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini. Berarti mereka tidak terceraikan. Apa hikmahnya? Yang pertama, Pak, sebagai permisalan bagi kita bahwasanya di kalangan para orang-orang soleh selevel para nabi pun mereka ini tetap diuji dengan orang-orang terdekat kita, sehingga kalau kemudian ada di antara kita yang diuji
diuji dengan oleh orang-orang yang terdekat kita ini, selayaknya kita ini tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon sing dipocobi kali Gusti Allah lewat anaknya, lewat istrinya, lewat suaminya. Apakah ada yang di dalam Al-Qur'an ujian lewat suaminya? Ada, Pak. Ada, Bu. Surat Tahrim ayat 11 itu, Bu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Itu kan istri dicoba dengan suaminya itu, Pak. Istrinya penduduk surga, suaminya dedengkotnya neraka. Gitu. Itu kan Fir'aun nanti di neraka itu yang dulu kaumahu, dia mimpin kaumnya ini nanti Fir'aun. Jadi dia raja neraka juga itu, Pak. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan agar kita tidak berputus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing manusia itu menanggung amal perbuatannya sendiri. Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang menanggung beban orang lain. Perbuatan kita nanti, Pak, itu yang nanggung kita sendiri. Karena itu, kalau di dunia, Pak, hindarkan kita ini mencela orang lain yang sedang diuji dengan orang-orang terdekatnya. Ada ulama kiai diuji oleh anaknya, bapaknya soleh, anaknya bermaksiat. Kita tidak boleh mengatakan, bapakmu kiai kok, anakmu kayak gini. Bukan sakit betul nih, Pak. Nabi Nuh saja bapaknya Nabi, anaknya masuk neraka. Karena bapaknya bisa jadi sudah berusaha betul anaknya ini agar menjadi orang yang soleh. Sama seperti Nabi Nuh membujuk anaknya dengan bahasa yang lembut sekali, membujuk anaknya agar tidak termasuk orang-orang yang kafir tadi itu. Tetapi memang hidayah itu perkaranya Allah. Tidak boleh juga kita mengatakan, suamimu itu orang soleh banget kok kowe ndablek kayak gini. Bisa jadi suaminya sudah betul-betul berusaha agar kemudian istrinya ini ikut beriman kepada dia. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi Nuh itu tidak menceraikan istrinya, karena ada harapan orang-orang terdekat itu bertaubat dan sadar dari kesalahannya. Itu, Pak. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan muslim mukmin, istrinya kan kafir. Kok boleh mereka menikah? Pada masa mereka, pada masa syariat itu bisa jadi syariatnya masih memperbolehkan untuk menikahi dengan orang yang kafir. Beda dengan pada masa kita sekarang ini, Pak. Muslim tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang muslim. Kalau laki-laki masih boleh menikah dengan ahli kitab, walaupun kalau di negara kita ini sebenarnya tidak diperbolehkan, Pak. Begitu dalam fatwa Majelis Ulama itu, Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, Nasrani dan Yahudi jika sudah tidak ada lagi wanita muslimah. Ini, Pak. Apalagi kalau seorang wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim walaupun dia Yahudi Nasrani, tidak boleh sama sekali. Kenapa demikian, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita tadi dari awal sampai akhir kita berbicara paling banyak itu kepada masalah laki-laki, Pak. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya, laki-laki boleh menikahi dengan ahli kitab, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan yang non-muslim sama sekali. Karena kepemimpinan itu ada di tangan laki-laki. Karena itu, Pak, agar kita, keluarga kita ini selamat, bapak-bapak harus betul-betul kuat agamanya, sehingga nanti bisa mengajak keluarganya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini perintah pada para laki-laki. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu kebanyakan juga dengan sigoh mudzakar. Aqimus sholah, dirikan sholat. Kenapa kok dengan mudzakar bukan muannas? Kalau muannas kan aqimnas sholah, gitu. Salah satu hikmahnya itu, Pak, perintah ini disampaikan pada para laki-laki agar laki-laki itu nanti menyampaikan kepada anggota keluarganya di rumah, orang-orang yang dia pimpin di rumah, tentang perintah Allah ini. Terkandung juga perintah untuk mengajari tentang ilmu-ilmu Allah kepada anggota keluarga kita. Insya Allah demikian, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada nisa, barangkali ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya.
Kami persilakan sedikit saja Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkait hurufnya surat Al-Lahab tabayyana. Al-Lahab tabayyana. Itu kan kepastian Abu Lahab masuk neraka pasti. Yang jadi pertanyaan, pada saat hurufnya surat apakah Abu Lahab masih? Ya. Yang